Film ini dimulai dengan Drasa, seorang penembak jitu yang sudah lama menunggu mangsanya. Begitu targetnya muncul, ia langsung menembak dengan satu peluru dan membawa selongsongnya sebagai kenang-kenangan. Di sisi lain ada Levi, mantan prajurit TNI Angkatan Darat yang juga seorang penembak jitu. Ia direkrut oleh Nona Barto untuk menjalankan misi rahasia. Levi terkenal karena telah menembak lebih dari 200 orang hanya dengan satu tembakan, menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Sementara itu, Drasa kembali ke Rusia untuk menemui ayahnya. Sebagai pembunuh bayaran, ia merasa bersalah atas semua nyawa yang diambilnya. Setiap tahun ia memberikan selongsong peluru kepada ayahnya sebagai bentuk penyesalan. Namun sang ayah sudah lelah dengan hidupnya dan mengancam akan bunuh diri jika Drasa masih hidup hingga 14 Februari tahun depan. Hal ini membuat Drasa terpukul. Levi kemudian dikirim ke sebuah pos perbatasan antara Rusia dan Amerika Serikat. Di sana, ia harus bertugas selama 1 tahun tanpa kontak dengan dunia luar. Dalam perjalanannya, ia bertemu seniornya yang baru saja menyelesaikan tugas 1 tahun di tempat itu. Seniornya memberikan berbagai instruksi, termasuk tugas menjaga menara dan menembak makhluk berbahaya yang muncul dari jurang antara menara timur dan barat. Ketika Levi bertanya mengapa tempat itu begitu dijaga ketat, seniornya melemparkan bom ke jurang. Ledakan itu memunculkan suara makhluk yang misterius dan menakutkan. Tugas Levi adalah memastikan makhluk itu tidak naik ke permukaan. Seniornya kemudian pergi dengan helikopter, tetapi Levi melihat sesuatu yang mencurigakan. Seniornya justru dijatuhkan ke jurang oleh seseorang dari helikopter. Hal ini mengungkap kenyataan mengerikan. Siapapun yang bertugas di sana tidak pernah benar-benar kembali. Di dunia sunyi dan terisolasi, Levi terjebak dalam sebuah misi misterius yang bahkan tidak ia ceritakan ke siapapun. Ia harus bertahan di sebuah menara dan menjaga perbatasan dari serangan monster. Tanpa disangka, di menara sebelah ada seorang gadis bernama Drosa, yang ternyata juga ditugaskan dengan misi serupa. Awalnya mereka tidak saling bicara, tapi pada ulang tahun Drosa, ia menembakkan peluru ke udara hanya untuk menarik perhatian Levi. Dari situ, komunikasi mereka dimulai dengan papan tulis, candaan kecil, hingga menunjukkan keahlian menembak masing-masing. Saling bantu saat monster menyerang, mereka makin dekat. Drosa pernah bilang hari ulang tahun itu jadi yang terbaik karena kehadiran Levi. Hari-hari berlalu, mereka bermain catur, berbagi cerita, hingga tiba momen menyentuh tanggal 14 Februari saat Drosa mengenang kematian ayahnya. Levi, yang tahu Drosa butuh seseorang, membuat alat khusus agar bisa menyeberang ke menara Drosa menggunakan kawat. Meski sempat tergelincir, Levi akhirnya berhasil sampai dan mereka pun bisa makan malam bersama untuk pertama kalinya. Secara nyata, bukan dari kejauhan. Di tengah momen penyambutan yang hangat, Drosa menerima bunga sambil menanti kehadiran Levi. Tapi di balik senyum itu, ternyata kondisi Levi lagi kacau banget. Dia udah kerja keras nonstop selama 2 jam dan butuh banget waktu buat ngademin diri. Setelah itu, mereka makan malam bareng dan disinilah Drosa buka suara. Ternyata hari itu dia sangat terpukul karena yakin ayahnya sudah meninggal. Makanya dia kelihatan sangat sedih. Levi mencoba menghibur Drosa dengan cerita tentang keluarganya yang semuanya tentara. Suasana pun jadi lebih hangat, mereka menari dan menghabiskan waktu bersama. Malam itu Levi menginap. Tapi pagi harinya, waktu dia balik lewat kabel gantung, kabel itu putus gara-gara nabrak menara dan meledak. Levi jatuh ke jurang yang penuh air aneh dengan cahaya kuning misterius. Drosa, tanpa ragu, langsung nyusul Levi sambil bawa parasut dan senjata. Di dasar jurang, ternyata bukan cuma air yang aneh. Ada makhluk-makhluk aneh menyeramkan yang nyerang Levi, termasuk yang punya banyak kaki dan bahkan ada yang mencoba melahapnya. Untungnya, Drosa datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Belum sempat bernapas lega, mereka diserang lagi. Kali ini oleh makhluk kayak kuda tapi bertentakel, dan manusia yang bentuknya campuran pohon. Serem banget. Mereka terpaksa bertarung dan bergerak maju demi nyelamatin diri. Masalahnya makin runyam saat alat untuk kembali ke menara hilang, dan mereka terjebak di lembah penuh asap berwarna kuning yang tiba-tiba berubah jadi biru. Mereka menemukan fasilitas misterius yang ternyata dulunya tempat eksperimen rahasia. Disinilah semua kekacauan mulai terungkap. Lewat DVD yang mereka temukan, diketahui bahwa dulu ada eksperimen DNA yang bertujuan menciptakan manusia super untuk sistem pertahanan. Tapi eksperimen itu gagal total. DNA manusia tercampur dengan DNA makhluk lain, tanaman, hewan, apapun. Hasilnya, muncul makhluk-makhluk aneh seperti laba-laba raksasa berwajah manusia, kuda bertentakel, dan bahkan pohon yang bisa ngomong dan jalan kayak manusia. Semua ini bikin Levi dan Drosa sadar, tempat itu bukan sekadar lembah biasa, tapi laboratorium kegagalan yang menghasilkan mutasi mengerikan. Mereka harus bertahan hidup dan mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Di sebuah fasilitas rahasia yang tersembunyi jauh dari jangkauan dunia luar, eksperimen gila sedang berlangsung. DNA manusia dicampur dengan pohon, menciptakan mutasi tak masuk akal, dari serangga dengan wajah manusia, hingga pohon yang bisa bernapas seperti kita. Levi, seorang prajurit yang awalnya tak tahu apa-apa, mulai mengungkap fakta mencengangkan. Lewat komputer canggih yang ia temukan, terbongkarlah bahwa semua ini bukanlah proyek pemerintah, melainkan rencana pribadi Nona Barto, ilmuwan gila yang juga menciptakan rudal penghancur massal. Eksperimen ini bukan hanya melanggar batas etika, tapi juga mengancam seluruh umat manusia. Saat Levi dan rekannya Drosa mencoba kabur dari mimpi buruk itu, mereka justru masuk ke perangkap. Drosa diseret ke zona merah, tempat mengerikan yang dipenuhi debu merah dan makhluk hibrida. Di sana ia bertemu Beishou, mantan ilmuwan yang kini berubah menjadi pohon hidup berkepala manusia. Pertarungan sengit pun terjadi. Drosa terluka, tubuhnya mulai berubah dan ia hampir tak bisa bertahan, sampai Levi datang tepat waktu. Dengan tembakan jitu dan api yang membakar akar si monster, mereka berhasil selamat untuk sementara.
Namun, jalan keluar belum ada. Yang mereka temukan hanyalah jaring aneh yang menyatu dari organ manusia dan akar pohon. Sebuah jaringan hidup, bukti nyata bahwa manusia dan alam telah dilebur menjadi satu oleh eksperimen gila. Tak ada jalan kembali. Mereka harus maju, menembus jaring demi jaring, berharap masih ada kehidupan di luar fasilitas yang telah berubah menjadi neraka ilmiah ini. Di tengah pelarian yang menegangkan, Drosa hampir saja celaka saat menginjak perangkap tanaman buas yang menyerupai manusia. Tapi untungnya, Levi dengan sigap menyelamatkannya dan membakar tanaman itu hidup-hidup. Petualangan mereka makin gila. Mereka menembus zona merah, biru, hingga kuning dengan bantuan sebuah mobil, menghadapi serangan makhluk menyeramkan dan akhirnya memanjat tebing dengan mobil yang diikat tali. Tapi itu belum apa-apa. Di puncak klimaks, Levi bikin keputusan berani, meledakkan seluruh fasilitas rahasia yang menyimpan eksperimen mematikan dari keluarga Barto, namun pengkhianatan datang dari balik bayangan. Nona Barto mengetahui semuanya dan berniat membunuh mereka. Levi pun harus bertarung sendirian, dan dalam aksi heroik penuh pengorbanan, dia meledakkan rudal untuk menghancurkan fasilitas jahat itu, meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Drosa selamat, tapi kehilangan Levi selamanya. Meski begitu, dunia terselamatkan dari ancaman yang bisa memusnahkan umat manusia. Di akhir cerita, Drosa masih mengenang Levi, membaca puisi yang ia tulis, seolah jiwanya belum benar-benar pergi.